Ya, baik. Selamat siang. Sekarang saya bersama Bapak Hendra Heriadi selaku founder sekaligus CEO dari Goodings ya, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, menarik, Pak. Terkait topik kali ini kan dari Gooding itu dari catatan yang saya terima itu kan berdiri sejak 2020, Pak. Artinya ketika pandemi berlangsung ya, Pak. Itu apa pertimbangannya, Pak? Eh dari 2020 kita mulai itu sekitar bulan Mei Juni ya, Mei Juni. Kalau dari sisi pandemi sebenarnya dengan adanya pandemi kita melihat dari data yang kita dapat justru frozen food itu mengalami kenaikan hampir 400% Pak di sisi pasarnya. Jadi cukup challenging memang di saat kita mulai awal-awal, tapi sejak awal itu kita ngelihat bahwa frozen food itu kita bisa bilang the next industry in Indonesia, the next business ya in Indonesia karena pertumbuhannya juga cukup signifikan saat ini. Dengan melihat itu kita akhirnya melihat apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di industri cold chain khususnya di Indonesia. Akhirnya kita memutuskan untuk start di Goodings ini. Jadi kalau dibilang pandemi menjadi sebuah hambatan, bisa jadi saya bilang bahwa pandemi itu bisa memunculkan satu uh, peluang baru untuk memulai sebuah usaha baru, gitu, Pak. Ya, artinya trigger atau pemicunya itu tren kenaikan dari industri frozen food ya, Pak? Nah, kalau Gooding dibilang berdiri. triggernya sebenarnya adalah sebelum saya membangun Goodings ini kan sebelumnya saya juga ada di startup lain yang saya sedang bangun juga waktu itu dari 2017 itu namanya dulu clickhoreka.com. Jadi kita online procurement platform untuk kebutuhan-kebutuhan hotel, restoran dan kafe. Nah, memang pas saat di awal pandemik memang kita cukup terpukul karena bisnis Horeca rata-rata tutup ya. Hampir sebagian besar bisa dikatakan 100% tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Nah, dari data yang kita miliki, ternyata salah satu growth engine produk kita di startup sebelumnya itu adalah ternyata frozen food. Ternyata frozen food kita lihat uh, dengan data dan dari infrastruktur yang kita punya, akhirnya kita pivoting ke cold chain ini atau ke bisnis frozen food ini. Itu sebenarnya yang menjadi dasar karena sebelumnya kita sudah pernah bermain dan saya juga dulu kan pelaku usaha frozen food juga. Ada beberapa kendala yang saya alami ketika saya menjalankan usaha tersebut. Jadi saya lihat memang ini ada saya yakin ya ada beberapa orang yang melakukan bisnis seperti saya mengalami kendala-kendala yang saya alami. Akhirnya kita terjemahkan dalam bisnis di dalam Goodings ini. Gitu sih, Mas. Naik. Pak tadi dikatakan kalau ketika pandemi itu kan tren frozen food itu naik sampai 400% gitu ya. Betul, 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 betul. Sampai hari ini itu seperti apa? Apakah stabil atau seperti apa, Pak? So far sih data yang kita dapat dari Asosiasi Rantai Pendingin itu di 2021 aja itu pasar frozen food itu sudah mencapai 95 triliun, Pak. 95 triliun dan eh, diestimasikan di tahun 2025 nantinya itu angkanya sudah sampai di angka 200 triliun rupiah pasarnya. Jadi problemnya adalah ketika kita bisa melihat perkembangan ini atau kenaikan ini yang rata-rata dari data yang saya dapat itu sekitar 25% per tahunnya. Tapi di other side itu adalah kendala dari sisi infrastruktur cold chain-nya itu sendiri. Permasalahan dari sisi cold chain ini kan ada dua ya yang kalau kita lihat saat ini. Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur dan dari sisi last mile cold chain delivery-nya. Kalau kita bicara first mile, mid mile itu sudah banyak sekali. Tapi kalau kita bicara last mile, khususnya untuk cold chain, belum ada yang memberikan solusi yang cukup signifikan karena apa namanya yang dijual saat ini adalah mengirim barang dengan secepat-cepatnya. Tapi kalau kita bicara barang frozen kan kita tidak harus mempertimbangkan cepatnya saja gitu. Lambat pun selama cold chain atau rantai dingin yang terjaga, ya itu sebenarnya aman-aman saja. Nah, kalau kita bilang sekarang perkembangannya seperti apa, dengan adanya pandemi yang selama kurang lebih 2 tahun kita sudah lewati, ini orang sudah terbiasa untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang frozen itu dan sudah menjadi salah satu alternatif
bahan untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi untuk saat ini saya bisa bilang perkembangannya akan tetap terus berkembang, dan untuk saat ini kalau dibilang stabil sih cukup stabil, karena bahkan bisa dibilang bahwa industri frozen food ini adalah the next industry in Indonesia, karena ya itu tadi permasalahan-permasalahan yang berkembang mungkin dulu belum bisa memicu perkembangan signifikan dari sisi frozen food adalah dari sisi infrastruktur dan dari sisi last mile. Tapi dengan adanya sekarang perkembangan yang cukup signifikan ini memberikan orang peluang untuk bisa mengembangkan bisnis frozen food atau bisnis frozen food mereka ini lebih mudah gitu Pak. Baik, baik. Pak, secara singkatnya kalau dari bisnis model Godex ini gambarannya seberapa, Pak? Dan layanan apa saja, Pak? Oke, Goodings ini adalah kalau saya bisa sebutkan dalam satu kalimat, Gooding ini adalah cold supply chain management solution. Jadi memang kita fokusnya di supply chain management yang memang fokusnya dari rantai dinginnya. Kenapa? Karena kita melihat tadi seperti yang saya bilang, sudah banyak orang yang bermain di sini, tapi masih belum mempunyai satu layanan yang terintegrasi, mulai dari layanan gudang, pengiriman, pengelolaan, sampai ke distribusi barang-barang frozen food. Nah, Gooding sendiri menawarkan 4 layanan, Pak, sebenarnya. Ada layanan kita yang pertama kita bilang adalah storage. Storage ini adalah kita menyediakan networking cold chain atau cold storage yang kita miliki untuk dapat dipakai oleh para pebisnis frozen food untuk bisa ekspansi pasar mereka. Yang kedua adalah kita ada layanan yang namanya manage. Manage adalah dari sisi fulfillment. Kita bisa bilang fulfillment. Jadi setelah mereka menyimpan barang di tempat kita, mereka juga dapat memanfaatkan layanan fulfillment kita, di mana kita mulai dari picking, packing, kelola, sampai ke memproses inbound dan outbound dari produk-produk tersebut. Nah, yang ketiga layanan kita sendiri adalah kita juga menyediakan last mile cold chain delivery. Last mile ini mulai dari retail sampai ke B2B yang kita layani saat ini. Nah, yang keempat sendiri, ini layanan terbaru kita. Kita juga bisa menjadi partner dari perusahaan frozen food yang ingin ekspansi pasarnya ke satu daerah, dan tanpa memusingkan atau tanpa mengkhawatirkan bagaimana operasional mereka sehari-hari. Jadi kita bisa menjadi partner operasional mereka, mulai dari pergudangan, pengelolaan, pengiriman, hingga penagihan sekalipun ke customer-customer mereka. Jadi harapan kita para perusahaan-perusahaan atau para teman-teman produsen frozen food dapat fokus di penjualan barangnya, dan untuk sisi operasionalnya bisa dihandle oleh Goodings. Gitu sih Pak. Baik, baik. Ini sudah memasuki tahun kedua, Pak. Iya, betul. Pencapaian yang sudah diraih dari Gooding apa nih, Pak? Kalau dari 2022 kan memang kita start dari 2020 dari sisi dari sisi ideation, kita cari permasalahan, dan kita benar-benar go to market itu di Januari awal 2021. Kalau kita bilang pencapaian-pencapaian cukup signifikan dari gudang ini, ya kita akan bermulai dari tanpa memiliki gudang cold storage, tapi saat ini kita sudah punya beberapa titik, dan cold storage kita ini adalah cold storage yang kita bekerja sama dengan partner atau mitra yang mereka membangun cold storage lalu dikelola oleh Goodings. Saat ini kita sudah bisa bilang, memiliki kapasitas storage itu hampir di angka 600 ton. Memang saat ini kita baru berada di Kota Bogor ya, di Kota Bogor untuk titik-titik gudangnya. Tapi dalam waktu dekat kita akan merambah ke Jakarta dan Bandung. Dan salah satu proyek yang kita sedang kerjakan sekarang adalah di Labuan Bajo. Kalau dari sisi bisnisnya sendiri, growth kita cukup di luar prediksi kita di tahun 2021 sampai ke tahun 2022 ini. Growth bisnis kita saat ini bisa kita katakan bisa hampir di angka 60% ya dari tahun-tahun sebelumnya, gitu sih Pak. Kalau dari sisi jaringan distribusinya, Pak, seperti gudang itu sudah ada di mana saja, Pak? Kalau gudang kita saat ini memang baru ada di daerah Bogor, tapi kalau untuk Goodings Point kita sudah ada di Jakarta dan Tangerang Selatan. Tapi kalau untuk area coverage kita saat ini kita sudah bisa melayani Jabodetabek, Mas. Oke. Kalau secara valuasi transaksi atau mungkin
apa ya, paket ya Pak? Itu sudah berapa paket yang sudah ditangani, Pak? Kalau untuk saat ini per bulannya kalau dari sisi pengelolaan barang di dalam gudang kita sendiri yang kita handle mulai dari storage sampai ke fulfillment, di tahun 2021 itu kita sudah bisa handling sampai dengan sekitar 4.500 ton turnovernya ya, turnovernya 4.500 ton. Dan untuk last mile cold chain delivery-nya saat ini memang kita masih growth ya, masih mulai berkembang. Di tahun 2021 itu kita sudah bisa deliver kurang lebih di angka sekitar 2.000 paket per bulannya. Tapi sampai dengan hari ini kita sudah growth lebih dari 100%, almost sampai 5.000 paket lah kurang lebih yang kita bisa deliver di bulan-bulan saat ini. Belum begitu besar, tapi Kalau kita sangat optimis karena last mile cold chain delivery ini adalah satu layanan yang memang dibutuhkan untuk para pebisnis frozen food untuk bisa menyebarluaskan barangnya dengan cepat dan lebih aman. baik. Pak, kalau dari sisi aset sendiri itu mana yang dari Gooding itu bermitra atau yang investasi sendiri, Pak? Khususnya kalau gudang ini Oh, investasi sendiri atau bermitra, nah, Pak? keunikannya dari Gooding adalah kita sangat-sangat like investment. Jadi untuk gudang-gudang kita ini adalah kita gudang-gudang yang bekerja sama dengan mitra. Mitra ini bisa kita bilang adalah mereka-mereka yang memang punya aset nganggur ya atau aset tidur. Lalu kita coba untuk ya apa namanya present salah satu layanan kita atau salah satu service yang bisa kita kerjasamakan dengan mereka untuk bisa membuat lahan tidur ini tadi menjadi lebih ekonomis dengan cara kita kerjasama dengan pembangunan cold storage di lokasi tersebut. Dan hampir semua gudang kita yang saat ini ada adalah dari hasil kerjasama dengan partner atau partner-partner itu tadi, gitu Pak. Termasuk dari proses di last mile-nya juga bermitra ya, Pak? Full Nah, kalau bermitra. untuk last mile-nya sendiri memang ada beberapa yang menggunakan unit yang dimiliki oleh Gooding sendiri dan ada juga beberapa unit yang kita bekerja sama dengan mitra juga yang lain. Tapi memang mereka harus mengikuti standar yang di apa namanya diberlakukan oleh Gooding. Begitu, Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari audiens dari Pak Wicak Sonwari. Ya. Bagaimana Gooding menjawab tantangan dalam problem cold chain di sisi last mile yang berbeda treatmentnya dengan courier service yang hanya mengejar fast delivery, Pak? Bisa langsung Ya. dijawab. Oke, jadi ini yang menjadi konsen kita. Kenapa kita saat ini masuk ke last mile delivery-nya ini tadi? Karena kita melihat, saya setuju yang disampaikan oleh audiens tadi bahwa banyak saat ini yang memberikan layanan last mile untuk khususnya frozen, tapi bicaranya hanya cepat-cepatan nyampe. Tapi kalau kita bilang cepat-cepatan nyampe, kalau misalnya dia dari Bogor harus kirim ke Jakarta, itu mungkin biaya ongkirnya lebih mahal, ongkirnya dibanding dengan barangnya. Nah, Goodings membuat satu terobosan di mana kita nanti akan membuat sebuah apa namanya ya hub-hub yang bisa membantu mereka untuk mengirim atau mendistribusikan barangnya sehingga akan mempermudah barang tersebut pindah ke tempat lain dengan konsep bahwa cold chain itu tetap terjaga. Ini yang sedang kita lakukan dan so far saat ini untuk wilayah Jabodetabek kita sudah bisa fulfill untuk daerah-daerah Jabodetabek. Memang untuk saat ini kita masih belum buka secara C2C ya atau customer retail langsung, tapi itu saat ini adalah untuk para klien-klien kita yang memang kerjasama dengan kita dengan menaruh barangnya di lokasi kita atau di gudang-gudang kita. Dan kita bisa memberikan tambahan layanan last mile delivery ke customer-nya mereka. Either itu customer-nya itu ibu-ibu rumah tangga, resto-resto cafe, atau bentuknya institusi-institusi lain. Itu saat ini sudah berjalan dan saat ini kita sudah hampir, seperti saya bilang tadi, per bulan udah lebih dari 5.000 paket yang kita kirim. Targetnya kita memang di akhir tahun ini, setidaknya kita sudah akan punya hampir 500 titik hub yang bisa membantu para pebisnis frozen food ini untuk bisa mengirimkan produknya semudah produk biasa. Karena itu mimpi kita. Jadi orang-orang bisa atau rekan-rekan atau para pebisnis frozen bisa mengirimkan produk frozen food itu semudah mengirim produk dry. Itu big missionnya kita.
Jadi makanya kita sekarang start dari infrastrukturnya dulu, karena memang problem utama dari cold chain di Indonesia itu adalah salah satunya di infrastruktur. Kalau itu kita tidak bisa perbaiki di awal, maka last mile ini juga nanti tidak akan bisa berjalan dengan baik, begitu Pak. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan ini, Pak, dari Oke. audiens yang sama, Pak. Untuk unique last mile-nya tetap menggunakan defibrillator unit di motorisnya atau hanya menggunakan tas insulation aluminium foil saja, Pak? Untuk saat ini karena memang barang-barang itu bergerak atau start dari gudang kita, hampir semua saat ini kita menggunakan mobil refrigerator, mobil pendingin ya untuk saat ini. Nah, kalau untuk kendaraan roda duanya, kita sekarang sedang develop. Nanti kendaraan roda duanya ada yang menggunakan box pendingin di belakangnya, yang modelnya dari River, mungkin teman-teman udah pernah lihat ya di jalanan. Itu juga kita sedang develop, dan kita juga berpikir gimana caranya selain bisa menjaga rantai cold-chain-nya lebih berjalan dengan baik, dan semua itu kita bisa kontrol melalui dashboard yang kita miliki. Jadi kita bisa tahu suhunya selama di perjalanan itu di angka berapa, sampai diterima oleh customer itu di angka berapa. Itu nanti kita terrecord semua dalam sistem kita, Pak. Baik. Sejauh ini masih B2B ya, Pak? Masih belum ke B2C ya, Pak? Belum. Jadi kita saat ini memang masih fokus di B2B. B2B ini dalam artian adalah klien-klien kita yang memang menaruh barang di tempat kita. Kita bisa bantu mereka untuk provide last mile cold chain delivery sampai ke end user mereka yang tingkatnya perumahan, seperti saya bilang tadi, resto-resto, hotel, atau bahkan institusi lain. Soon sih target kita di Q4 nanti kita mungkin sudah bisa coba untuk buka layanan yang sampai ke B2C-nya. Baik. Begitu. Tadi disampaikan kalau Gooding ini kan dominan non aset ya, Pak? Dominan Ya, betul. bermitra gitu. Iya, Itu betul. gimana caranya dari Gooding untuk memastikan SLA-nya itu tercapai, Pak? Nah, jadi gini, gudang-gudang yang tadi kita kerjasama dengan mitra, itu operasionalnya full 100% akan dihandle oleh Gooding, Mas. Jadi dari sisi SLA-nya itu memang kita akan jaga, karena operasionalnya full dihandle oleh Gooding. Jadi tidak dihandle oleh si pemilik cold storage tadi. Jadi si mitra atau partner yang investasi di cold storage itu sifatnya mereka adalah investor pasif yang mereka hanya bangunkan gudang untuk Goodings, dan dikelola oleh Goodings dengan jangka waktu yang sudah kita tetapkan dalam kerjasama. Jadi kalau dari sisi SLA-nya itu memang nanti tanggung jawab adalah ada di Gooding, dengan sistem yang kita miliki, untuk bisa menjaga kualitas dan keamanan dari produk itu sampai ke tangan customer. Gitu. Tapi tentu pasti ada kendala, Pak, dari sisi bisnis prosesnya gitu, Pak. Apa sejauh ini kendalanya, Pak? Kendala-kendalanya sih pasti yang pertama adalah dari sisi human resource ya, pasti dari manning-nya, dari sisi kita harus bisa menerjemahkan standar dari si cold chain itu seperti apa supaya mereka mengerti kenapa sih dalam perjalanan ternyata tidak boleh dimatikan mesin reefer di mobil tersebut. Itu dari sisi operasional yang sering terkendala di situ adalah bagaimana kita untuk bisa menerjemahkan ini dengan simpel ke tim kita di lapangan, supaya mereka juga mengerti bahwa pentingnya cold chain itu seperti apa supaya bisa menjaga keamanan atau kualitas dari produk yang dikirim. Kendalanya di situ. Sampai hari ini untuk frozen food apakah masih menjadi core marketnya Gooding, Pak? Atau ada segmen industri lain, Pak? Tidak, untuk saat ini memang kita fokus hanya di frozen food, frozen food. Jadi itu yang membuat kita beda dengan beberapa bisnis yang sejenis, karena kita memang fokusnya di situ, dan kita memang fokusnya lebih ke dari dari warehouse ke end user, atau kita bermain di last mile-nya. Jadi kita tidak fokus di first mile-nya, tidak fokus di mid mile-nya. Jadi kita memang fokus hanya di last mile-nya. Bagaimana mereka mendapatkan barang atau menerima barang dengan kualitas yang tetap aman, baik, dan tidak rusak selama di perjalanan. Jadi kita memang fokus hanya di sana. Makanya kita bilang Gooding ini adalah cold supply chain management solution yang kita bisa berikan ke para industri atau pelaku industri frozen food. Andai pun nanti ada permintaan untuk menangani komoditas lain pun,
tetap fokus di frozen food atau gimana, Pak? Untuk saat ini masih fokus di frozen food. Untuk saat ini ya. Hmm, hmm. Baik. Pak, tadi dikatakan kalau peningkatan ketika pandemi kan 400% gitu. Ini Ya, pesatnya itu dari mana, Pak? Maksudnya dari pemain besar seperti supermarket atau dari kalangan UMKM, Pak? kalau saya kan kebetulan saya ada salah satu outlet frozen food juga ya di daerah Bogor. Itu kita mengalami permintaan yang signifikan selama pandemi. Kenapa saya bilang 400%? Karena dari sisi omset kita pun meningkat hingga sampai 400% lebih kemarin selama pandemi setiap bulannya. Nah, kalau saya bilang memang produk-produk frozen food ini sekarang sudah mulai beragam. Jadi tidak hanya produk-produk yang berasal dari para pemain-pemain besar yang mungkin kita bisa bilang kayak semacam Fiesta atau Kanzler atau pemain-pemain lain atau kayak Cidea atau apa. Tapi juga produk-produk UMKM ini cukup signifikan memberikan kontribusi yang besar. Kayak seperti mereka hanya berjualan cireng beku, somai beku, atau ayam beku yang sudah dibumbuin seperti itu. Ini cukup mengalami signifikan sekali perkembangannya, Mas. Jadi beberapa permintaan untuk produk-produk ini melonjak sangat besar. Dan salah satu customer kita bahkan ada yang datang dari luar kota untuk bisa masuk ke Jakarta itu. Salah satunya dari Surabaya, ada yang dari Payakumbuh. Mereka tuh produknya produk unik. Kalau kita bilang bahwa produk-produk yang mungkin selama ini tidak dilirik oleh para industri-industri besar seperti pizza beku, ada burger beku, seperti itu, Mas. Bisa dikatakan pesatnya ini ditopang oleh teman-teman UMKM, Pak ya? Oh pasti, pasti Atau ditopang oleh teman-teman UKM, pasti ditopang oleh teman-teman dari UKM cukup kontribusi untuk meningkatkan pasar dari sisi frozen food ini. Seperti itu, Mas. hmm, hmm. Kalau untuk secara segmen bisnisnya dari Gooding ini mulai dari UMKM sampai mana, Pak? Kalau kita bisa bilang kita saat ini kebanyakan customer kita mulai dari UMKM sampai ke small medium business ya, yang dia skalanya udah medium, medium belum sampai ke atas. Ada beberapa yang ke atas memang, tapi mereka lebih ke arah bagaimana mereka supaya bisa mempercepat distribusi barangnya, seperti yang kita kerjasamakan dengan salah satu klien kita yang besar untuk membantu mereka memindahkan barang mereka ke chain store mereka yang ada di Jabodetabek. Jadi kalau bisa kita bilang saat ini UMKM juga menjadi salah satu kontribusi besar yang di bisnis Gooding sendiri ya, dari sisi penyewaan gudang, fulfillment sampai ke pengirimannya. Dan itu cukup signifikan sekali perkembangannya saat ini. Hmm. Secara market lebih besar mana, Pak, dari sekian segmen itu, Pak? Kalau untuk secara market, kita sih nggak menutup mata ya. Kalau memang pemain besar itu mereka sudah menguasai market cukup besar. Tapi untuk saat ini UMKM bisa kita bilang growth-nya juga cukup besar karena melihat dari data yang kita miliki, mereka start mungkin kontribusi di kita baru di angka 5-6%, tapi di tahun-tahun ini nih, di bulan-bulan ini sudah mulai menginjak lebih dari 20% kontribusinya di Goodings. Baik. Gitu. Dan untuk tahun ini plan dari Gooding apa, Pak? Tahun ini kita plan seperti saya bilang tadi, kita akan menambah lagi lebih banyak hub-hubnya kita supaya tadi perpindahan produk dari sisi last mile coach and delivery-nya bisa lebih cepat. Karena targetnya kita di akhir 2022 ini kita sudah punya di angka 500 titik hub yang sudah bisa kita aktifasi sebagai agen-agen pengiriman frozen food. Nantinya hub-hub kita itu nanti akan berfungsi seperti agen-agen Tiki JNE ya, yang mereka bisa, atau orang yang siapapun itu yang memiliki produk frozen food, ketika ada orderan dari customer-nya, dia bisa mengirimkan frozen food, either itu hanya 1 pack, 2 pack, atau mungkin 1 kilo, 2 kilo. Nah, ini bisa datang ke outlet hub-hubnya kita nanti, dan itu kita bisa pindahkan ke lokasi yang memang dituju oleh si penjual tadi. Harapan kita memang di 2022 ini, di akhir 2022 ini kita sudah start di situ. Dari sisi transaksi atau volume, Pak, untuk target tahun ini, Pak? Kenapa, Mas? Maaf. Ya, dari sisi transaksi atau volume yang ditangani untuk tahun ini targetnya, Pak? Targetnya kita sih dari 2021 kemarin kita
kejar untuk growth dari sisi pengelolaan stok barangnya sampai ke fulfillment sampai ke last mile itu target kita bisa growth di angka 150 sampai 200%, Mas. Baik, baik. Ya. Baik, terakhir Pak Hendra, untuk plan jangka panjangnya Pak, mungkin 5 tahun ke depan, apa yang akan dilakukan dari Gooding ini, plan bisnisnya Pak? Ya itu tadi seperti saya bilang Mas, mimpi kita adalah bagaimana kita bisa membantu orang bisa mendapatkan barang yang berkualitas dan aman dan terjaga dari sisi kesehatan atau higienitasnya. Jadi mimpinya kita adalah orang-orang bisa mengirimkan barang frozen food semudah mengirimkan barang dry. Jadi harapan kita adalah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nanti bisa terkoneksi dalam satu jaringan cold storage atau satu jaringan cold chain yang memang sedang dibangun oleh Gooding saat ini. Jadi nanti orang yang memesan empek-empek dari Palembang itu bisa dirasakan oleh teman-teman yang lokasinya ada di Pulau Bali atau apa, tapi tanpa perlu mengkhawatirkan bahwa proses pengirimannya merusak atau menurunkan kualitas dari barang tersebut. Baik, baik. Baik Pak Hendra, maaf, ini ada pertanyaan tambahan nih dari audiens yang sama Pak. Skema charging handlingnya saat ini apakah by kilogram kah atau by apa ya Pak untuk storage dan handlingnya Pak? Silakan Pak. Oke, kita mempunyai beberapa pricing strategi ya, pricing strategi. Jadi kita lebih ke bagaimana customer bisa lebih comfort dengan pricing strategi yang kita miliki. Kita charge memang ada yang kilogram per hari, ada yang sampai juga kita bisa charge sampai ke kilogram per bulan. Jadi kita juga bisa menyewakan storage kita dengan sistem bulanan. Jadi untuk chargingnya itu untuk handling sendiri ya pastinya per kilogram. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk waktunya. Sukses untuk Gooding Pak. Terima kasih teman-teman juga yang sudah ikutan dalam Insta Live hari ini. Feel free kalau memang ingin menghubungi Goodings bisa langsung ke Instagram kita di goodings.id atau boleh saya mention email juga ya Mas ya? Silakan. Boleh juga ke info@goodings.id atau goodings.id@gmail.com. Itu bisa langsung menghubungi kita. Kita bisa diskusi karena cold chain ini adalah satu hal yang memang harus ada di Indonesia karena kita ini adalah negara kepulauannya. Bagaimana kita bisa memindahkan barang tersebut tanpa mengurangi kualitas dari barang tersebut. Demikian dari saya, Mas. Siap, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sukses Pak. Terima kasih, Mas.